Salam jumpa dengan saya Admin A di channel Darah Biru Raja-Raja. Di video kali ini akan dibahas biografi Laksamana Muda Udara Anumerta Abdul Halim Perdana Kusuma. Abdul Halim Perdana Kusuma adalah seorang pahlawan nasional Indonesia asal Sampang, Madura. Ia merupakan tokoh yang pernah memperkuat Angkatan Udara Republik Indonesia yang didirikan di Yogyakarta. Halim Perdana Kusuma giat memperbaiki pesawat terbang rongsokan peninggalan Jepang. Halim Perdana Kusuma diangkat sebagai komodor yang selalu mendampingi Kepala Staf Angkatan Udara Republik Indonesia serta melatih pasukan penerjun payung. Abdul Halim Perdana Kusuma lahir di Sampang, Madura pada tanggal 18 November 1922. Ia adalah anak ketiga dari 5 bersaudara dari ayah bernama Haji Abdul Ghani Wongso Taruno dan ibu bernama Raden Ayu Aisyah. Silsilah dari garis ayah. Abdul Halim Perdana Kusuma adalah putra dari Haji Abdul Ghani Wongso Taruno. Haji Abdul Ghani Wongso Taruno memiliki nama lain Raden Bahauddin Wongso Taruno. Haji Abdul Ghani Wongso Taruno adalah seorang birokrat, yaitu menjabat sebagai patih di Sampang. Selain itu, ia juga seorang penulis. Salah satu karya yang ditulis oleh Haji Abdul Ghani adalah berjudul Batara Rama Sasrabahu. Karya itu ditulis dalam bahasa Madura. Haji Abdul Ghani Wongso Taruno atau Raden Bahauddin Wongso Taruno atau Kiai Patih Siwa atau Kiai Patih Ronggo Siwa lahir di kawasan Kepanjin, Sumeneb pada tahun 1870 Masehi. Semasa hidupnya tercatat pernah menjabat sebagai Ajun Jaksa Sepudi, Asisten Wedono Sapeken, Asisten Wedono Lenteng, Asisten Wedono Sreseh, Asisten Wedono Cedih, Wedono 10, Patih Bangkalan, dan terakhir pensiun menjabat Patih Sampang di masa Raden Tumenggung Aryo Sosrowinoto. Haji Abdul Ghani Wongso Taruno atau Raden Bahauddin Wongso Taruno adalah anak bungsu dari 10 bersaudara. Ia adalah putra dari Raden Sujalma Wongso Kusuma II. Raden Sujalma Wongso Kusuma II adalah putra dari Raden Abdurrahim Wongso Kusuma I. Raden Abdurrahim Wongso Kusuma I adalah putra dari Raden Cirwana Pratalikrama atau Raden Tumenggung Ronggo Kertoboso Pratalikrama Wubjaksa Van Sumenep. Haji Abdul Ghani Wongso Taruno atau Raden Bahauddin Wongso Taruno mempunyai 23 putra-putri dari 8 kali pernikahannya, dan 3 diantaranya dikenal sebagai perintis kemerdekaan Republik Indonesia, dan salah satu di antara mereka dinobatkan sebagai pejuang kemerdekaan atau pahlawan nasional, yaitu yang pertama Raden Abdul Rahim Pratalikrama, Presiden pertama Kediri dan anggota BPUPKI. Yang kedua, Raden Abdul Halim Perdana Kusuma, Komodor Udara Halim Perdana Kusuma, pahlawan nasional. Dan yang ketiga, Raden Abdul Maki Perdana Kusuma, Komodor Udara Maki Perdana Kusuma. Silsilah dari garis ibu. Ibunya Abdul Halim Perdana Kusuma bernama Raden Ayu Aisyah, yaitu putri Raden Ngabeki Noto Subroto yang menjadi Wedana Gresik, Jawa Timur.
Abdul Halim Perdana Kusuma merupakan anak ketiga dari 5 bersaudara. Sejak kecil, ia tidak suka banyak bicara. Ia termasuk anak pendiam. Bila bicara selalu bersungguh-sungguh atau serius. Meskipun demikian, ia cukup ramah dan suka bergaul. Ia pun mempunyai sifat rendah hati. Hingga dewasa, sifat-sifat itu tak pernah hilang. Selalu dilakukan dengan hati-hati dan diperhitungkan dengan masak-masak. Oleh karenanya, apa yang direncanakannya banyak yang berhasil. Ia pandai bergaul dengan segala golongan tanpa membedakan antara yang ningrat dan yang bukan. Hobinya atau kegemarannya adalah bermain biola dan melukis. Di sekolahnya, ia berhasil membentuk sebuah band yang dipimpinnya. Sesudah tamat dari ILS, pada tahun 1935, ia melanjutkan sekolahnya ke sekolah menengah pertama atau MULO. Saat ia masih duduk di bangku SMP, ayahnya meninggal dunia. Selanjutnya, ia mengikuti kakaknya yang tertua, yaitu Abdul Hadi di Surabaya. Sewaktu sekolah di MULO, ia mengembangkan bakat melukisnya. Hasil karyanya berupa lukisan diserahkan kepada kakaknya untuk dijual di pasar Tunjungan, Surabaya. Dengan hasil karyanya itu, Abdul Halim dapat memperingan biaya sekolahnya. Kegiatan lainnya adalah bermain musik. Sesudah tamat dari MULO di Surabaya pada tahun 1938, ia melanjutkan ke Ospia, yaitu Sekolah Pamong Praja di Kota Magelang, untuk meneruskan jejak ayahnya yang semasa hidupnya bekerja sebagai pamong praja. Baru setahun, Halim Perdana Kusuma menjejaki pendidikan di Pamong Praja. Ia dikenai wajib militer oleh pemerintah Hindia Belanda karena pada tahun 1939 Perang Dunia Kedua pecah di Eropa. Angkatan Laut Hindia Belanda kemudian mengirimnya untuk mengikuti pendidikan opsir atau calon perwira torpedo di Surabaya. Halim pun bergabung dengan Akademi Angkatan Laut Surabaya. Setelah lulus, ia pun ditempatkan di Departemen Informasi Angkatan Laut Kolonial Belanda. Namun tak bertahan lama. Pada bulan Maret 1942, pasukan Jepang mendarat di Pulau Jawa. Angkatan Laut Hindia Belanda berusaha melawan Jepang, tetapi sia-sia belaka. Banyak kapal Hindia Belanda yang tenggelam dan terkubur di dasar lautan. Sisanya berlayar menuju Cilacap dalam rangka persiapan mengungsi ke Australia dan India. Dalam iringan kapal Belanda itu, termasuk pula kapal torpedo tempat Halim Perdana Kusuma bertugas. Di kota pelabuhan Cilacap, kapal torpedo itu diserang oleh pesawat terbang Jepang sehingga tenggelam. Halim Perdana Kusuma terjun ke laut dan beruntunglah ia diselamatkan oleh kapal Inggris. Bersama mereka yang selamat, Halim Perdana Kusuma dibawa ke Australia dan kemudian diangkut ke India. Di India, Abdul Halim Perdana Kusuma tetap berada dalam lingkungan angkatan laut. Kegemaran melukisnya masih tetap ditekuninya. Pada suatu hari, saat waktu luang, rupanya ia melukis potret Laksamana Mountbatten, Panglima Armada Inggris di India. Lukisan itu digantungnya di kamarnya. Suatu ketika, Laksamana Mountbatten mengadakan inspeksi. Semua kamar anak buah di asrama itu diperiksa. Di kamar Abdul Halim, Laksamana Mountbatten melihat lukisan wajahnya tergantung di dinding. Ia lalu bertanya, siapa yang melukis itu? Abdul Halim Perdana Kusuma menjawab singkat bahwa ia yang melukis. Sejak itulah terjadilah hubungan pribadi antara Laksamana Mountbatten dengan Abdul Halim Perdana Kusuma. Apalagi sesudah mengetahui bahwa Abdul Halim Perdana Kusuma adalah putra Indonesia.
Laksamana Mountbatten lalu menawarkan kepada Halim Perdana Kusuma apakah ia suka menambah pendidikan di negara Inggris. Halim Perdana Kusuma menyetujui, tetapi ia meminta untuk pindah bidang, yaitu Angkatan Udara. Permintaan itu dikabulkan. Sesudah itu Abdul Halim Perdana Kusuma diterbangkan ke Gibraltar dan selanjutnya ke London. Kemudian ia mengikuti pendidikan juru terbang di Kanada. Di Kanada, ia berlatih di Royal Canadian Air Force jurusan navigasi. Sejak itu, mulailah pengabdiannya di Angkatan Udara. Di Kanada, Halim fokus mempelajari latihan navigasi bersama Angkatan Udara Kanada, Royal Canadian Air Force. Karir itu serius ditekuni oleh Halim hingga Halim lulus sebagai perwira navigasi. Ia lalu dijadikan kru pesawat pembom milik Angkatan Udara Inggris, Royal Air Force atau RAF. Halim bertugas di skadron pembom dengan pesawat Lancaster dan Liberator. Misi utamanya adalah melawan tentara fasis Nazi pimpinan Adolf Hitler. Keterlibatan Halim menjadi kru pesawat pembom disambut baik oleh militer Inggris. Halim pun tercatat sudah menjalani 44 misi di seluruh Eropa, termasuk menerbangkan Avro Lancaster dalam misi pengeboman Nazi Jerman. Dalam masa itu, tiap Halim terlibat misi di wilayah Jerman dan Prancis, Halim jadi penanda nasib baik seluruh pesawat yang beroperasi. Oleh sebab itu, Angkatan Udara Inggris menjulukinya The Black Mascot atau Sang Jimat Hitam. Sebuah julukan yang juga menjadi penanda bahwa telah lahir putra bangsa yang berani berjuang di langit Eropa. Pada tanggal 15 Oktober 1945, tentara sekutu mendarat di Tanjung Priuk, Jakarta. Halim Perdana Kusuma menjadi satu-satunya orang Indonesia yang berseragam tentara Inggris. Karena situasi pada masa revolusi kemerdekaan semakin genting, keberadaan Halim Perdana Kusuma di Indonesia dicurigai sebagai tentara nikah. Karena Halim hanya membawa satu piyama dan memakai seragam tentara Inggris, sehingga dimasukkan dalam penjara di Kediri. Di penjara itu, Abdul Halim berbaur dengan tahanan lainnya. Ia pun menulis perjalanan hidupnya di tembok rumah tahanan Kediri, sehingga menarik perhatian para petugas penjara, siapakah gerangan sebenarnya orang yang ditahan ini. Pada saat pertempuran di Surabaya meletus, keadaan semakin gawat. Halim Perdana Kusuma akhirnya diminta bebas oleh Menteri Pertahanan Amir Syarifuddin, dan ia kembali ke orang tuanya di Sumeneb. Komodor Jenderal Bintang 1 bernama Raden Suryadi Suryadharma sedang membangun kekuatan udara dan mendengar kabar kebebasan Halim. Lantas mengajaknya untuk bergabung dan mengabdi untuk perjuangan bangsa Indonesia. Halim pun bergabung ke dalam militer Tentara Keamanan Rakyat di bawah Komodor Raden Suryadi Suryadharma yang ditetapkan sebagai Kepala Staf Angkatan Udara Pertama bersama Agustinus Adi Sucipto dan Abdul Rahman Saleh. Tentara Keamanan Rakyat atau TKR, jawatan penerbangan yang kemudian menjadi AURI dan TNI Angkatan Udara, mulai giat membangun dengan menggunakan pesawat terbang tua Jepang jenis Cureng dan Kyukyu. Halim giat memperbaiki pesawat terbang rongsokan peninggalan Jepang. Dengan pesawat rongsokan itu, Abdul Halim Perdana Kusuma melatih pemuda-pemuda untuk menjadi penerbang Angkatan Udara Republik Indonesia. Pada tanggal 23 April 1946, jam 12.30, 3 buah pesawat AURI bermotor 1 terbang di udara Jakarta dan mendarat di Kemayoran. Dalam penerbangan percobaan itu, ikut serta Abdul Halim Perdana Kusuma.
Selanjutnya, Abdul Halim Perdana Kusuma juga terbang ke arah timur dan mendarat di lapangan Pegaraman di Sumeneb, Madura. Ia juga memimpin penerbangan formasi ke Malang. Waktu itu, ia berpangkat Komodor yang selalu mendampingi Kepala Staf Angkatan Udara Republik Indonesia, Surya Dharma, dan sering pula berkonsultasi dengan Panglima Besar Jenderal Sudirman. Komodor Halim Perdana Kusuma juga melatih pasukan penerjun payung yang menggunakan pesawat Dakota. Halim diberi tugas membina serta merintis perkembangan Angkatan Udara Indonesia dengan pangkat Komodor Muda Udara. Ia juga ditugaskan mendirikan cabang Angkatan Udara di Bukit Tinggi, Sumatera Barat, guna menyelesaikan tugasnya menembus blokade Belanda di pulau itu. Selain itu, Halim juga diberi tugas sebagai instruktur navigasi di sekolah penerbangan yang didirikan oleh Agustinus Adi Sucipto. Sebagai perwira operasi, Komodor Muda Udara Halim Perdana Kusuma mendapat perintah untuk menyusun serangan udara sebagai balasan atas peristiwa agresi militer Belanda pertama. Misi pertama Halim adalah menyusun serangan balasan terhadap Belanda. Pada dini hari, tanggal 29 Juli 1947, atas persetujuan pimpinan Angkatan Udara Republik Indonesia, dilakukan penyerangan terhadap 3 kora yang dikuasai Belanda, yaitu Semarang, Salatiga, dan Ambarawa. Atas keberhasilan ini, nama Angkatan Udara Republik Indonesia pun melambung. Akan tetapi, hal ini memicu kemarahan dari pihak Belanda. Mereka membabi buta terhadap Indonesia. Belanda pun menembak pesawat Dakota VT-CLA yang menewaskan 3 perintis dan pelopor Angkatan Udara Republik Indonesia, yaitu Komodor Muda Udara Adi Sucipto, Komodor Muda Udara Abdul Rahman Saleh, dan Juru Radio Opsir Udara Adi Sumarmo Wiryo Kusumo. Kemudian, Halim menggantikan posisi Adi Sucipto sebagai Wakil Kepala Staf Angkatan Udara Republik Indonesia yang telah gugur di tangan Belanda. Di tengah kesibukannya, pada tanggal 24 Agustus 1947, Halim Perdana Kusuma melaksanakan pernikahan dengan Kusdalina di Madiun. Tidak lama setelah pernikahannya, ia langsung mendapatkan tugas baru untuk membangun angkatan udara baru di Sumatera. Didampingi oleh Iswahyudi, Opsir Udara, Halim berangkat menuju Sumatera. Hal ini dimaksudkan untuk menghubungkan Pulau Jawa dan Sumatera menembus blokade udara Belanda. Pada proses pembangunannya, Halim pun diangkat menjadi Komandemen Tentara Sumatera. Ia bersama rekan kerjanya Iswahyudi ditugaskan untuk mengangkut senjata dan amunisi. Keduanya harus menembus blokade udara Belanda yang sangatlah ketat. Selama proses membangun kekuatan angkatan udara di Sumatera, Halim berhasil mengambil simpati masyarakat dengan meminta sumbangan untuk membangun pangkalan udara. Tidak hanya itu, dari hasil sumbangan masyarakat sekitar, ia juga berhasil membeli pesawat Avro Anson dengan registrasi VH-PBY. Pesawat itu dibeli dengan harga 12 kg emas murni yang kemudian diberi nomor registrasi Republik Indonesia 003. Pesawat itu pun pertama kali diterbangkan oleh Halim ke luar negeri untuk mencari bantuan bersama Opsir Udara Iswahyudi dan seorang penumpang warga negara Australia bernama Kegan yang telah menjual pesawat tersebut dan ikut untuk diantar pulang. Rombongan Halim terbang ke Muang Thai, Bangkok pada Desember 1947. Di Thailand, mereka diminta untuk melakukan penjajakan lebih jauh mengenai pembelian senjata dan pesawat.
Setelah tugasnya di Bangkok selesai, Halim bertolak ke Singapura untuk menyelesaikan urusan pertukaran barang seperti senjata dan semacamnya. Dalam perjalanannya kembali ke Indonesia, ia diterjang cuaca yang begitu buruk, menyebabkan sayap pesawat patah dan kemudian meledak. Akhirnya, pesawat yang mereka tumpangi jatuh di pantai, tepatnya di Labuhan Bilik Besar, antara Tanjung Hantu dan Teluk Senangin di Pantai Lumut, Malaysia. Keduanya, Halim dan Iswah Yudi, gugur di peristiwa tersebut. Laporan pertama tentang kecelakaan diterima oleh polisi Lumut dari 2 penduduk setempat lokasi kejadian, yaitu penebang kayu bernama Wong Fat dan Wong Kwang pada sekitar pukul 16.30 pada tanggal 14 Desember 1947. Berita jatuhnya pesawat RI-003 mendapat perhatian luar biasa dan disiarkan oleh surat kabar berbahasa Inggris, The Times, dan Malay Tribune yang terbit pada tanggal 16 Desember 1947. Di Indonesia, peristiwa tersebut diumumkan secara resmi oleh Kasau Komodor Suryadi Suryadharma di Markas Besar Angkatan Udara Republik Indonesia di Jalan Terban Taman nomor 1 Yogyakarta. Tokoh politik dan masyarakat Malaya menaruh simpati atas terjadinya peristiwa naas tersebut, terutama atas perjuangan rakyat Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaannya. Jenazah diurus oleh penduduk setempat dan diselimuti bendera merah putih. Cikgu Zainal Abidin bin Haji Ibrahim, tokoh agama setempat, memberikan tulisan pada nisan Halim bertuliskan Komodor Muda Udara Abdul Halim yang gugur di Tanjung Hantu tanggal 14 Desember 1947. Pemakaman dilaksanakan di Teluk Murok yang jauhnya lebih kurang 30 km dari Lumut tempat kecelakaan. Prosesi pemakaman dilaksanakan menurut tata cara agama Islam pada tanggal 19 Desember 1947. Pada tanggal 24 Agustus 1947, Halim melaksanakan pernikahan dengan Pusdalina di Madiun. Sebelum Halim berangkat ke Sumatera, ia sempat berwasiat bahwa jika anaknya laki-laki lahir, diberi nama Ian Santoso, yaitu teman dekatnya semasa Perang Dunia Kedua di Eropa. Penamaan nama tersebut dimaksudkan untuk mengenang sahabat karibnya sewaktu Perang Dunia Kedua di Eropa. Saat gugur, Halim Perdana Kusuma berusia 25 tahun dengan meninggalkan seorang istri yang sedang mengandung berusia 4 bulan. Selanjutnya, Ian Santoso lahir dan mengikuti jejak ayahnya, menjadi prajurit TNI Angkatan Udara sebagai penerbang pada Skadron Udara 17 di Lapangan Udara Halim Perdana Kusuma. Jabatan terakhir Marsikal Madya TNI Purnawirawan Ian Santoso Perdana Kusuma adalah sebagai Kepala Badan Intelijen Strategis atau Kabais TNI. Marsikal Madya sering disingkat Marsdia, merupakan pangkat perwira tinggi di TNI Angkatan Udara yang setingkat lebih tinggi daripada Marsikal Muda. Untuk menghargai dan menghormati jasa-jasa atas pengabdiannya, nama Halim Perdana Kusuma diabadikan menggantikan nama Pangkalan Udara Cililitan. Berdasarkan surat penetapan Kasau nomor Ket /48/2/pen-2/KS/1952 tanggal 17 Agustus 1952. Pimpinan TNI Angkatan Udara juga telah menganugerahkan kenaikan pangkat luar biasa menjadi Laksamana Muda Udara Anumerta. Kemudian, pada tanggal 15 Februari 1961, pemerintah menganugerahkan tanda jasa Bintang Mahaputra tingkat 4.
Pada tanggal 9 Agustus 1975, Laksamana Muda Udara Anumerta Abdul Halim Perdana Kusuma dianugerahi gelar pahlawan nasional melalui surat keputusan Presiden RI nomor 063-TK-1975. Penganugerahan tersebut bertepatan dengan peringatan Hari Pahlawan 10 November 1975 dan kerangka jenazah almarhum yang bersemayam di Malaysia dipindahkan dan dimakamkan kembali dengan upacara kemiliteran di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta. Demikianlah biografi Laksamana Muda Udara Abdul Halim Perdana Kusuma yang bisa disampaikan. Semoga bisa menambah wawasan sejarah bagi yang menonton video ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih.